Shalom Jemaat Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan pendalaman Alkitab yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Henok Edi. Selamat menyaksikan. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali belajar dalam pendalaman Alkitab secara khusus pada perjumpaan kita kali ini dan beberapa minggu ke depan kita akan berbicara tentang teologi tentang Roh Kudus atau pneumatologi, ya saudaraku. Dan kesempatan ini kita akan belajar tentang sebuah tema berkaitan erat dengan Roh Kudus, yaitu mendukakan Roh Kudus. Nah, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali kami belajar firman-Mu. Tuhan, Engkau ambil bagian dalam waktu kami ini, biar kami boleh semakin memahami tentang pribadi-Mu, secara khusus tentang Roh Kudus. Tolong pakai hamba-Mu, biarlah Tuhan ambil bagian dalam waktu perjumpaan kami ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, urapan Tuhan menyertai setiap kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang saya kasih, kehidupan orang Kristen itu merupakan suatu kehidupan yang merupakan karya dari Roh Kudus. Kita bisa menjadi Kristen, kita bisa percaya pada Yesus oleh karena pekerjaan Roh. Jadi nggak mungkin kita bisa percaya Yesus kalau tidak ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang membuat kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, puji Tuhan. Saudara, oleh karena itu mengenal pribadi Roh Kudus itu adalah sangat-sangat penting bagi setiap orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya. Roh Kudus akan membawa setiap orang percaya kepada relasi, hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus Kristus dan menikmati seluruh berkat-berkat dan kelimpahan Allah. Saudara, peranan Roh Kudus sangat besar sekali dalam kehidupan orang-orang Kristen, dan seorang Kristen pasti membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Nah, saudaraku, Roh Kudus merupakan pribadi dan bukan sekadar pengaruh atau influence atau kuasa ilahi. Roh Kudus bukan tenaga atau power yang keluar dari sesuatu. Roh Kudus juga bukan sebagai tenaga atau kuasa yang keluar dari Allah. Kalau hanya kuasa, maka Roh Kudus bukan satu pribadi. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab sangat jelas bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Hal ini dapat dibuktikan. Ya, beberapa ayat yang coba kita baca. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan ayat ini. Dikatakan Roh Kudus, dikatakan penghibur. Dari kata Yunani parakletos. Yang akan diutus waktu itu baru dijanjikan. Ya, sekarang sudah ada bersama kita. Dikatakan Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan perhatikan di sini, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang sudah kukatakan kepadamu. Perhatikan, Roh Kudus di sini jelas menyiratkan tentang pribadi. Perhatikan kata ganti, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Jadi Roh Kudus yang akan mengajarkan. Nah, kita melihat kemudian Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Yohanes 16 ayat 13 14. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku.
Nah, saudaraku yang saya kasih, dari dua ayat ini, ya baik Yohanes yang pasal 14 dan 16 ini, saudaraku, kita bisa melihat, ya kita bisa baca tadi, bahwa kita lihat bahwa kata ganti orang dipakai untuk menunjukkan kepada dia, yaitu Roh Kudus. Sekalipun istilah Yunani untuk kata roh itu netral. Ya, Yesus memakai kata ganti orang demonstratif, yaitu dia. Yesus mengatakan tentang Roh Kudus dengan kata ganti dia atau ia dalam bentuk maskulin untuk Roh Kudus, jadi bentuk laki-laki. Jadi Roh Kudus tidak disebut sebagai sesuatu. Tolong dipahami ini. Roh Kudus adalah pribadi, ya, bukan sesuatu. Ya, jadi kata ganti yang digunakan untuk kata dia yang digunakan untuk menunjukkan kata ganti untuk orang atau pribadi. Berarti dia berarti konkret, nyata, dan tidak abstrak. Nah, saudaraku, kembali kepada apa yang menjadi tema kita tentang mendukakan Roh Kudus. Ada dua ayat yang menonjol, Efesus 4 ayat 30 dengan 1 Tesalonika 5 ayat 19. Nah, kita cermati ayat ini dulu. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudaraku, ini merupakan sebuah present, aktif, imperatif dengan negatif partikel. Yang biasanya berarti menghentikan sesuatu tindakan dalam proses. Jadi hal ini mengungkapkan kebenaran bahwa Roh Kudus itu adalah suatu pribadi. Hal ini juga menunjukkan bahwa tindakan orang percaya menyebabkan rasa sakit kepada Roh Kudus. Nah ini, karena itu dikatakan kita tidak boleh mendukakan, mendatangkan rasa sakit. Karena Roh Kudus adalah pribadi. Dikatakan pribadi berarti dia punya perasaan. Lalu kemudian kita menjumpai kata yang telah memeteraikan kamu. Ya, ini adalah suatu auris pasif indikatif. Jadi pemateraian ini dilakukan oleh Roh Kudus pada saat keselamatan. Di saat kita percaya, bentuk auris sekali terjadi waktu kita percaya. Nah, saudaraku, pemateraian merupakan tanda budaya dari kepemilikan, keamanan, dan keaslian. Artinya orang-orang percaya, orang-orang Kristen itu adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita jumpai keterangan dalam Efesus 4 ayat 30 menjelang hari penyelamatan. Ini menunjuk kepada kedatangan Kristus kedua kali, K4. Hari kebangkitan atau hari penghakiman tergantung pada hubungan seseorang dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kembali kepada Efesus 4 ayat 30. Di sini kita lihat kembali, saya katakan tadi bentuk present, imperatif, negatif. Jadi ini berarti pada dasarnya firman Tuhan berkata kepada kita, berhentilah untuk mendukakan Roh Kudus. Karena sedang berproses. Ya, berhentilah mendukakan Roh Kudus Allah dengan tidak melakukan hal-hal yang baru saja dilarang. Jadi saudaraku, firman Allah sudah diberitahukan melalui ilham oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Tidak mendengarkan firman Tuhan berarti menolak Roh Kudus. Sebagai contoh, ketika Stefanus berbicara di depan orang banyak dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 51. Kisah Rasul pasal 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menolak Roh Kudus itu berarti mendukakan Roh Kudus. Terus menerus mendukakan Roh Kudus sama dengan memadamkan Roh Kudus. Jadi sebagai insentif untuk tidak mendukakan Roh Kudus, Paulus menambahkan, dengan siapa kamu dimeteraikan untuk hari penebusan. Paulus menegaskan sebelumnya bahwa jemaat Efesus sudah ditebus ketika mereka masuk ke dalam Kristus dan dimeteraikan oleh Roh Kudus
hingga hari penebusan terakhir mereka. Nah, ada baiknya kita coba membaca ayat ini, Efesus pasal 1 ayat 13 dan ayat 14. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, perhatikan ini, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Perhatikan, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat pemilihan Allah ini menjadikan kita kudus sebagai anak Allah yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Allah memeteraikan kita sebagai miliknya. Jadi saudaraku, kita berada di dalam Kristus memiliki warisan yang sama. Jangan kita lagi membeda-bedakan. Entah kita dari suku mana, dari bangsa mana. Ketika kita dalam Kristus, kita memiliki warisan yang sama. Dan dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai apa? Sebagai tanda bahwa kita adalah sah milik Kristus. Puji Tuhan. Nah, sekarang ayat yang kedua. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Ayat pendek. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Saudaraku, kekuatan untuk menjadikan umat yang penuh daya tahan dan daya juang itu hanya terdapat dalam Roh Kudus. Tanpa roh kita nggak mungkin. Dunia kita, ya sekeliling kita, lingkungan kita begitu berat, ada begitu banyak problem. Tanpa roh, keterlibatan Roh Kudus sangat sulit, saudara. Sehingga daging yang ambil bagian. Sehingga tanpa kita sadari kita jatuh. Jadi jangan abaikan Roh Kudus. Dalam kehidupan kerohanian tidak boleh memadamkan pekerjaan atau karya Roh Kudus yang bekerja di dalam dan melalui hidup kita ini. Nah, saudaraku, untuk memahami apa artinya mendukakan Roh Kudus. Pertama-tama, saudaraku, kita harus memahami bahwa ini karakter dari satu kepribadian. Hanya satu pribadi yang dapat didukakan. Karena itu Roh Kudus pastilah satu pribadi sehingga bisa memiliki perasaan semacam ini. Jadi kalau Roh Kudus adalah sesuatu, ya nggak mungkin punya pribadi. Karena dia pribadi, dia punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Karena itu janganlah kita mendukakan. Jadi begitu kita memahami aspek ini, maka kita bisa lebih memahami bagaimana Roh Kudus didukakan. Karena kita juga bisa berduka, karena kita juga punya perasaan. Nah, jadi kembali ke ayat pertama kita baca, Efesus 4 ayat 30 tadi. Dalam Efesus 4:30 memberitahukan kepada kita bahwa kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus itu saat kita melakukan hal yang berdosa, baik melalui pikiran dan perbuatan maupun melalui pikiran saja. Baik memadamkan dan mendukakan Roh Kudus memiliki apa? Dampak, efek, pengaruh yang sama. Keduanya menghalangi seseorang untuk dekat, untuk intim, untuk menyembah Tuhan. Jadi ketika kita mendukakan, ketika kita memadamkan Roh Kudus, sangat sulit bagi kita membangun relasi yang sehat dengan Tuhan. Nah, Dr. Warren Wiersbe ya pernah berkata seperti begini. Roh Kudus tidak meninggalkan kita. Walaupun jujur kita sering mengecewakan dia. Ya, hanya dia tidak dapat memenuhi kita. Tidak dapat memberikan kita kekuatan. Dan tidak dapat memakai kita jika kita mengabaikan kehidupan rohani kita. Jadi Roh Kudus tidak meninggalkan kita. Ini perlu kita pahami. Karena apa? Karena Roh Kudus berdiam. Dan pendiaman Roh Kudus dalam era Perjanjian Baru, era gereja kita saat ini adalah sifatnya permanen. Roh Kudus tidak keluar masuk. Dan persoalannya adalah Roh Kudus bisa didukakan, bisa dipadamkan pekerjaannya. Nah, izinkanlah Roh Kudus itu jangan ditempatkan sebagai tamu. Ya.
Jadi Roh Kudus tidak pergi meninggalkan kita. Namun ingat, Roh Kudus tidak bisa bekerja di tengah-tengah perbuatan-perbuatan kita yang mendukakan hatinya. Ini hal yang penting yang perlu kita pahami. Biarlah hari ini kita bisa belajar bagaimana peran pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi kita sadar dan kita mengerti Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita. Beda dengan perjanjian lama. Ketika seseorang jatuh dalam dosa, maka roh Tuhan keluar dari dirinya. Ya, tapi sekarang kita melihat setelah pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan sampai detik ini, Roh Kudus menyertai setiap orang percaya. Nah, hal inilah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Janganlah mendukakan Roh Kudus dengan cara hidup Anda. Lalu perbuatan apa saja yang membuat Roh Kudus itu berduka cita? Apa saja yang membuat dari sikap kita, tindakan kita membuat Roh Kudus berduka cita? Kita dapat mendukakan Roh Kudus dengan bertindak seperti orang-orang yang belum percaya. Jangan kaget. Jadi orang Kristen yang ada Roh Kudus bisa bertindak seperti orang-orang yang di luar iman. Dengan pikiran yang sia-sia, jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Dengan kedegilan hatinya. Bisa kita lihat dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Kita baca ayat ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Perhatikan ini. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi ayat ini mengajar kepada kita bahwa kita tidak boleh seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Bahkan dikatakan kalau kita lihat misalnya tidak usah dibacakan Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Menyerah kepada natur dosa. Jangan kita menyerah. Ya, kutuk dosa sudah diselesaikan, tapi jangan beri tempat dosa itu menguasai kita. Dalam Efesus 4:25 dengan perkataan-perkataan kebohongan, perkataan dusta, selalu berbohong. Ya, lalu dalam Efesus 4 ayat 32 dengan kemarahan yang tidak dibereskan, penuh dengan kedendaman, penuh dengan kebencian. Itu bukan ciri orang yang hidup dalam Roh Kudus. Bahkan dalam Efesus pasal 5 ayat 3 sampai 5 dengan perbuatan percabulan. Allah itu kudus, jangan hidup dalam percabulan. Nah, jadi intinya saudaraku, kita harus memandang serius gaya hidup kita sebagai orang-orang percaya. Karena sikap mendukakan Roh Kudus akan apa? Akan mendukakan Roh Kudus, memadamkan rohnya untuk bekerja. Sehingga kita tidak akan memiliki kekuatan melawan natur dosa tersebut. Saudaraku, pada akhirnya akan mengakibatkan penolakan kepada Roh Kudus itu sendiri. Dan berujung pada tindakan yang tidak dapat diampuni. Yaitu menghujat Roh Kudus atau menghina Roh Kudus. Bahkan menghina roh kasih karunia. Seperti yang disampaikan Stefanus. Dalam ayat kita baca tadi dalam Kisah Rasul 7 ayat 51. Sikap keras kepala berkaitan berhubungan dengan sikap menentang Roh Kudus. Sungguh tragis jika Roh Kudus yang sudah diberikan, yang sudah dikaruniakan, yang sudah dianugerahkan, diturunkan untuk menolong kita, justru kita abaikan. Sangat ironis. Hendaknya pemahaman bahwa kita dapat mendukakan Roh Kudus itu dengan perbuatan-perbuatan dosa, mendorong untuk kita tidak hidup di dalam dosa, dan kita mengizinkan rohnya bekerja secara leluasa di hati kita, sebagai baiknya rumahnya yang akan menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang sekasih, biarlah kita rindu hadirkan Roh Kudus ya sepenuhnya menguasai hidup kita. Jangan Roh Kudus ditempatkan sebagai tamu atau di pojok hati kita. Izinkan Roh Kudus memenuhi kita. Saya begitu yakin ketika kita izinkan Roh Kudus sepenuhnya bekerja, maka disitulah kita akan dimampukan hidup layak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya tema ini menggugah kita untuk menyadari. Jangan seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Biar kita punya sikap. Izinkan Roh Kudus sebagai peneguh, penguat, penolong, penghibur. Menguasai hati kita.
sehingga kita betul-betul dapat membuka hati, ya, peka dengan apa yang Roh Kudus kehendaki untuk kita turuti. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami terima, yang kami dengar. Biarlah Tuhan pemahaman ini boleh menolong kami sebagai anak-anak Tuhan lebih menghargai kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Kami yakin Roh Kudus sudah bersama dengan kami dan kami izinkan Roh Kudus berkarya lebih hebat, lebih leluasa. Ampuni kami kalau seringkali kami mendukakan Roh dengan sikap-sikap perbuatan kami. Biarlah hari ini kami boleh belajar untuk melepaskan segala yang mengikat, yang menghambat, sehingga kami dapat memiliki keintiman, kedekatan dengan Engkau. Terima kasih, berkat Tuhan menyertai setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Jemaat Tuhan telah mengikuti pendalaman Alkitab kali ini. Semoga renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa di pendalaman Alkitab mendatang. Tuhan Yesus memberkati.